wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira, amma ba'd. Ikhwani al-kiram wa akhwati al-karimat, rahimani Allah wa iyyakum wa baraka fikum. Kita lanjutkan kembali pelajaran kita kitab Masailul Jahiliyah pada kajian streaming atau online kita pada sore hari ini, yang semoga Allah Jalla wa Ala senantiasa memberikan taufiknya kepada kita, dan kita juga memohon kepadanya sebagaimana ia telah mempertemukan kita di kajian online ini agar kembali mempertemukan kita ma'an nabiyyin was-siddiqin wasyuhada'i was-salihin wa hasuna ulaika rafiqa di dalam syurga firdausnya pada hari kiamat kelak, amin ya rabbal alamin. Kata penulis rahimahullahu ta'ala, al-mas'alatu thalithatu wa thalathun, masail jahiliyah yang ke-33 adalah inkaru ma aqarru annahu min dinihim kama fa'alu fi hajjil bait, faqala ta'ala wa man yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah. Mereka orang-orang jahiliyah mengingkari apa yang telah mereka tetapkan bahwa itu bagian dari agama mereka. Tetapi di sebagian waktu atau di sebagian kesempatan justru mereka mengingkarinya. Sebagaimana sikap mereka terhadap ibadah haji ke Ka'bah. Mereka menolaknya. Sementara haji ke Ka'bah merupakan agama dari Nabi Ibrahim alaihissalam yang mereka menisbatkan diri mereka kepadanya. Mereka mengaku mengikuti agama Nabi Ibrahim. Mereka mengaku berjalan di atas syariat Nabi Ibrahim. Tetapi mereka menolak syariat haji ke Ka'bah. Sementara syariat haji ke Ka'bah itu bagian dari syariat Nabi Ibrahim alaihissalam yang diteruskan oleh Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Tetapi karena kedengkian, kesombongan dan kegengsian mereka kepada Nabi kita sallallahu alaihi wasallam dan kaum muslimin, maka mereka pun menolaknya. Maka di dalam surat Al-Baqarah ayat 130 Allah berfirman, "Wa may yarghabu an millati Ibrahim illa man safiha nafsah." Dan barang siapa yang membenci syariat agama Nabi Ibrahim, melainkan dia adalah seorang yang dungu, ya. Orang yang membodohi, mendungukan dirinya sendiri. Kemudian kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala, wa mithla hadha kullu man yantasibu ila al-Islam wa yarfudu ba'd ahkamih. Sama dengan sikap orang-orang jahiliyah ini adalah sebagian orang yang menisbatkan dirinya kepada Islam, ngaku muslim, ngaku cinta Allah dan cinta Rasul, ngaku cinta Al-Quran, dan ngaku cinta hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, wa yarfudhu ba'd ahkami. Tapi anehnya dia menolak sebagian hukum-hukum yang ada di dalam Islam. Apa contohnya? Contohnya kata Syekh, kalladzi yaqulu ana muslim. Seperti orang yang mengatakan dirinya sebagai muslim. Ana muslim, aku muslim. Thumma yatufu bil qubur wa yad'uha wa yatabarraku biha wa yatamassahu biha. Kemudian setelah itu dia melakukan tawaf di kuburan, berdoa di kuburan, meminta kepada yang ada di dalam kuburan, menjadikannya sebagai perantara antara dia dengan Allah dalam beribadah, melahap berkah pada kuburan, wa yatamassahu biha, dan mengusap-usap pada kuburan. Fa idza qila lahu, tatkala diingatkan, hadza syirik, wahai saudaraku, ini adalah perbuatan syirik orang-orang jahiliyah yang telah diperangi dan diingatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang karena itu beliau diusir oleh mereka dari Mekah. Fa innahu la yatahawwal anhu, dia akan tetap melakukannya, tidak mau meninggalkannya. Bal yastamiru alaih, dia akan terus menerus melakukannya. Wa yubghidu man ha'an, dan bahkan dia akan membenci orang yang melarangnya, padahal perbuatan tersebut sama sekali bukan dari Islam, dan Islam melarangnya. Qul inna salati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Tawaf adalah salah satu dari ibadah yang Allah anjurkan dan tempatnya khusus di Ka'bah.
menjadikan orang yang telah mati sebagai perantara antara hamba dan Allah di dalam beribadah. Inilah salah satu inti syirik yang orang-orang jahiliyah yang Allah sebutkan pada ayat ketiga di surat Az-Zumar, ma na'buduhum illa liqarribuna ila Allahi zulfa. Ketika ditegur oleh Nabi SAW, mereka menjawab, kami tidak menyembah yang ada di dalam kuburan ini, tempat-tempat keramat ini. Kami enggak meminta kepada mereka, kami enggak minta jodoh kepada mereka, tetapi kami hanya ingin mereka mendekatkan diri kami kepada Allah sebagai perantara antara kami dengan Allah. Oleh karenanya di dalam surat Ghafir, Allah Jalla wa Ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Allah Jalla wa Ala, Rabb kalian telah berfirman, berdoalah kalian langsung kepadaku. Tidak ada satupun ayat dan hadis yang menganjurkan kita pergi ke kuburan kalau mau meminta sesuatu kepada Allah agar doa kita langsung dikabulkan oleh Allah. Ud'uni, yang ada adalah ud'uni, hendaknya kalian langsung berdoa kepadaku, astajib lakum, niscaya akan aku kabulkan. Di dalam surat Al-Baqarah Allah Jalla wa Ala berfirman, wa idza salaka ibadi anni fa inni qaribun ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Jika hamba-hambaku bertanya kepadamu tentangku, fa inni qarib, sesungguhnya aku adalah zat yang maha dekat. Ujibu da'watad da', aku akan kabulkan permohonan doa hambaku yang berdoa. Allah tidak menyatakan aku akan kabulkan kalau dia berdoa kepadaku di kuburan wali fulan, di kuburan aulia fulan, di kuburan kiai fulan. Fa inni qarib, aku zat yang maha dekat. Ujibu da'watad da', aku akan menjawab doa hambaku yang berdoa. Falyu'minu bi, falyastajibu li wal yu'minu bi, hendaknya mereka yakin bahwa aku akan kabulkan, dan hendaknya mereka beriman kepadaku agar mereka mendapatkan petunjuk. Andai kata kuburan adalah tempat yang paling mustajab berdoa, mustajab doa, adalah tempat yang dianjurkan untuk kita jadikan sebagai tempat ibadah, tentu para sahabat Nabi akan melakukannya pada kuburan Nabi, kuburan Abu Bakar atau kuburan Umar radhiyallahu anhuma wa sallallahu ala nabiyyina wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Nah, rupanya tidak. Bahkan menjelang wafat Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, beberapa hari sebelum beliau wafat, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, Nabi kita sallallahu alaihi wasallam bersabda, la'natullahi 'alal yahudi wan nasara ittakhadhu qubur anbiya'ihim masajid. Laknat Allah kepada kaum Yahudi dan Nasara yang menjadikan kuburan-kuburan para nabi mereka sebagai tempat-tempat ibadah. Persis dengan apa yang dilakukan oleh sebagian orang. Mereka menamakannya sebagai situs-situs Islami, ziarah kubra, sebelum Ramadan, setelah Ramadan, dan seterusnya. Bahkan sebagian mereka ada yang menyembelih di kuburan tersebut, ada yang bernazar di kuburan tersebut, ya, agar disembuhkan. Ada apa? Kalau bukan karena ada keyakinan tertentu, ada kekuatan gaib yang diyakini, tentu mereka tidak akan mengkhususkan kuburan tersebut. Karena tujuan utama dari pensyariatan ziarah kuburan adalah untuk mengenang kematian. Nabi SAW bersabda, kuntu nahaitukum an ziyaratil qubur fazuruha fa innaha tudzakirukumul maut. Fa innaha tudzakirukumul akhirah. Dulu aku melarang kalian ziarah kuburan, sekarang aku membolehkannya. Ziarahilah oleh kalian kuburan, karena ziarah kuburan itu akan membuat kalian mengenang, mengingat kematian dan hari akhirat. Pensyariatan ziarah kuburan bukan untuk melahap berkah, bukan untuk baca yasinan di situ, bukan untuk solawatan, untuk nazar, untuk menyembelih, apalagi meminta kepada yang telah di kuburan. Berarti dia meyakini ada kekuatan gaib, bahwa di kuburan mampu mengetahui perkara gaib, sementara dia sudah mati, sudah berada di alam barzakh, dan dia berada di alam dunia. Dan meyakini ada selain Allah yang mengetahui perkara gaib, ini pembatal Islam.
karena telah memberikan kepadanya salah satu dari kekhususan Allah, yaitu perkara ghaib, karena Allah telah berfirman, alimul ghaibi fala yudhiru ala ghaibihi ahada, qul la ya'lamu man fi samawati wal ardi al-ghaiba illallah wa ma yash'uruna ayyana yub'atsun. Sekian ayat dan hadis yang menerangkan bahwa tiada yang mengetahui perkara gaib kecuali Allah Subhanahu wa taala. Nah, kaum musyrikin, sisi kesamaannya dengan perbuatan kaum musyrikin di atas tadi adalah kaum musyrikin ngaku ikut syariat Nabi Ibrahim alaihissalam, tetapi terkadang mereka mengingkarinya, seperti mereka mengingkari ibadah haji. Demikian pula sebagian muslim ngaku cinta Rasul, cinta Allah sebagai muslim, tetapi dia sendiri menolak syariat Islam. Dia sadari ataukah tidak? Yang lebih parah lagi kalau dia dalam keadaan sadar menolaknya. Maka pepatah Arab menyatakan, in kunta tadri fatilkal musibah, in kunta la tadri fatilka musibah, wa in kunta tadri fal musibatu a'zam. Kalau kamu tahu, kalau kamu dalam keadaan tidak tahu, itu sebuah musibah. Dan jika engkau dalam keadaan tahu, maka sungguh itu musibah yang lebih besar. Ya. Tawaf di kuburan, ya, berdoa kepada yang telah mati, bernazar di sisi kuburan, menyembelih di kuburan, ini adalah sesuatu yang bertentangan dari syariat Islam. Sebagian mereka mengaku Islam tetapi menolak sebagian hukum Islam tatkala tidak sesuai dengan hawa nafsunya, seperti riba, seperti musik, ya, hukum jenggot, hukum cadar, dan yang lain-lainnya. Nasallallahu salamah wal afiyah. Sungguh benar apa yang Nabi sebutkan di dalam beberapa hadis yang berulang kali telah kita sampaikan, bahwa akan senantiasa dari umat Islam ini yang mengikuti perangai atau kebiasaan orang-orang jahiliyah. Naam, Allahul musta'an. Kemudian kata penulis rahimahullahu taala, al-masalatul rabi'atu wa thalathun. Masailul jahiliyah yang ke-34 adalah inna kulla firqatin tadda'i annaha an-najiyatu fa'akdzabahumullahu biqaulih qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin thumma bayyana as-shawaba biqaulihi bala man aslama wajhahu lillahi wa huwa muhsinun falahu ajruhu 'inda rabbih. Orang-orang jahiliyah mereka berpecah belah. Dan setiap firqah, setiap kelompok, setiap ajaran, setiap kabilah di antara mereka mengaku kelompoknya lah yang najah, yang selamat dari neraka, yang berada di atas kebenaran. Fa'akdzabahumullah. Maka Allah pun mendustakan mereka. Ketika orang-orang Yahudi ahlul kitab menyatakan wa qalu la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara, sungguh tidak akan ada yang masuk ke dalam syurga kecuali orang yang menganut agama Yahudi dan Nasara saja. Maka Allah katakan, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Katakan kepada mereka, berikan bukti kalian, argumen kalian, dalil kalian jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Bala man aslam wajhahu lillahi wa huwa muhsin. Justru yang akan masuk ke syurga itu hanya orang yang mentauhidkan Allah, yang menyerahkan dirinya kepada Allah dan dia berbuat baik, tidak memalingkan salah satu dari ibadah yang Allah anjurkan kepada selain Allah. Hanya mereka yang masuk ke dalam syurga. Ini di antara perangai buruk orang-orang jahiliyah. Setelah mereka berpecah belah, setiap kelompok membanggakan kelompoknya atas yang lainnya, kemudian mereka saling mengaku antara satu sama yang lainnya bahwa kelompoknya lah yang akan masuk syurga. Demikian pula yang terjadi pada umat Islam ini. Di dalam hadis yang sahih, Nabi SAW bersabda, iftaraqatil yahudu ila wahidatin wa sab'ina firqah kulluha finnar ila wahidah. وافترقت النصارى إلى 72 فرقة كلها في النار إلا واحدة وستفترق هذه الأمة إلى 73 فرقة كلها في النار إلا واحدة قالوا من هم يا رسول الله قال ما أنا عليه اليوم وأصحابي. Nabi SAW bersabda, orang-orang Yahudi telah berpecah belah menjadi 71 golongan. Semuanya dalam neraka kecuali satu golongan dari kaum Yahudi yang benar-benar mengikuti Nabi Musa alaihissalam.
Orang-orang Nasara berpecah belah menjadi 72 kelompok. Semuanya dalam neraka kecuali satu kelompok yang benar-benar mengikuti Nabi Isa alaihissalam. Dan umatku, ini hadis Nabi, hadis al-iftiraq, hadis yang memberitakan akan perpecahan umat Islam setelah Nabi SAW meninggal dunia. Hadis tersebut disahihkan oleh ulama hadis, oleh Imam Ahmad, oleh Imam Al-Bukhari, oleh Imam Tirmidzi. Nabi menyatakan umatku, sementara umatku akan berpecah belah menjadi 73 golongan. Semua mereka terdalam neraka. Tetapi tidak kekal dalam neraka. Mereka berada dalam neraka sesuai dengan dosa yang mereka lakukan. Setelah dosa tersebut dibakar oleh mereka, dibakar sekadar dosa tersebut, kemudian dimasukkan ke dalam surga. Adapun orang yang tadi Islam kemudian melakukan pembatal-pembatal Islam dan belum bertobat darinya sampai kematian datang menjemputnya, maka tidak digolongkan ke dalam golongan ini. Apa kata Nabi? Kulluha finar, semuanya dalam neraka kecuali satu golongan. Siapakah satu golongan tersebut? Apa nama kelompoknya? Apa nama televisinya? Dari negeri mana mereka? Apa yayasan mereka? Nabi tidak menyebutkan nama yayasan mereka. Nabi juga tidak menyebutkan nama partai mereka. Nabi juga tidak menyebutkan nama organisasi mereka. Dan Nabi juga tidak menyebutkan mereka dari media apa. Ketika Nabi berkata kecuali hanya satu golongan, maka para sahabat bertanya, siapakah mereka wahai Rasulullah? Maka Nabi menjawab, ma'ana alaihi al-yawma wa ashabi, yaitu mereka yang mengikuti agama yang aku pegang dan para sahabatku hari ini. Di dalam surat An-Nisa, Allah Jalla wa Ala berfirman, "Wa may yushaqiqir rasula min ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira." Dan barang siapa yang menentang jalannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi mengajak kepada tauhid, dia justru ke jalan syirik. Nabi menyuruh untuk mengikuti sunnah beliau dalam beribadah, dia justru mengambil jalan bid'ah. Nabi menerangkan ini haram, itu haram, jauhi, dia justru menghalalkannya, bukan sekedar jatuh karena iman yang lemah. Dan dia mengikuti selain jalan kaum mukminin setelah jelas kepadanya kebenaran. Dan tiada yang mukmin ketika ayat ini turun kecuali Nabi dan para sahabatnya. Orang yang seperti itu, kata Allah, nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam, akan kami palingkan ia kemanapun ia berpaling, dan kami akan seretkan dia ke dalam neraka jahannam, dan jahannam sejelek-jelek tempat kembali. Di dalam sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Kullu ummati yadkhuluna al-jannata illa man aba." Seluruh umatku pasti masuk surga. Nabi tidak menyebutkan nama partai mereka, nama media mereka, nama organisasi mereka, atau nama yayasan mereka. Tetapi ada tetapinya. Tetapi Nabi lanjutkan setelah itu dengan sabda beliau, "Illa man aba." Kecuali orang yang enggan masuk syurga. Mendengar demikian, para sahabat pun bertanya, "Ya Rasulullah, wa man ya'ba ya Rasulullah?" Wahai Rasulullah, siapakah orang yang enggan masuk syurga dari umatmu? Kan ini sesuatu yang aneh. Kalau yang enggan masuk syurga adalah kaum musyrikin, kaum majusi, kaum Yahud, atau kaum Nasara tidak mengaku umat Nabi Muhammad ini, itu sesuatu yang tidak aneh. Tetapi yang aneh itu, dia umat Nabi Muhammad tapi enggan masuk syurga. Para sahabat pun bertanya, "Wa man ya'ba ya Rasulullah?" Siapakah orang yang enggan masuk syurga itu dari umatmu wahai Rasulullah? Tanya para sahabat. Maka Nabi pun menjawab, "Man ata'ani dakhala al-jannah wa man 'asani faqad aba." Barang siapa yang taat kepadaku, dia pasti masuk syurga. Dia mentauhidkan Allah karena tauhid adalah perintah Rasulullah. Dia meninggalkan bid'ah karena bid'ah adalah larangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan dia meninggalkan hal-hal yang Allah dan Rasulnya haramkan.
Wa man asani faqad aba. Dan barang siapa yang bermaksiat kepadaku, maka sungguh ia telah enggan masuk syurga. Nabi menerangkan bahaya syirik dalam dakwahnya selama 23 tahun. Melarang menjadikan kuburan sebagai tempat-tempat ibadah. Melarang bertatayur, datang ke dukun, datang ke tukang ramal. Nabi melarang untuk beragapan sial dengan bulan, waktu, tempat, atau yang lainnya. Dia justru malah melakukannya. Nabi melarang perbuatan bid'ah dalam sekian hadisnya. Kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Dia justru melakukannya. Yang dengan itu dia meninggalkan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya dalam surat Al-Hasyr Allah menyatakan wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Dan apa yang dibawa oleh Rasul kepada kalian maka ambillah, jangan dikotak-atik. Jangan kita katakan kayaknya kurang bagus, tambah dikit. Kita beribadah, menyampaikan agama Allah itu bukan seperti orang yang sedang jualan nasi di warung. Kalau kita sedang jualan nasi, boleh kita tambahkan ini dikit, kita kurangi itu dikit demi memuaskan pelanggan kita. Sebagian pelanggan datang, saya tambahin sambal dikit biar lebih pedas. Nah, kita tambahin sambal dikit biar lebih pedas. Yang satu lagi menyatakan, saya kurangi, tolong dikurangi pedasnya dikit ya, saya kurang sanggup pedas. Kita kurangi pedasnya dikit. Yang satu lagi menyatakan tolong tambahin gula dikit karena ini kurang manis. Kita tambahin gula lagi. Tapi Pak, Bu, Dek, kalau masalah agama itu murni hak Allah dan Rasulnya. Apa yang sudah tertulis di dalam Al-Quranul Karim, 30 juz Al-Quran. Dan hadis-hadis Nabi setelah Nabi wafat dengan pemahaman para sahabat Nabi, itulah Islam. Harus kita sampaikan, kita terima ataukah tidak, berat ataukah tidak, itulah agama Islam yang mesti kita terima. Tidak boleh kita komentari, tidak boleh kita otak-atik. Apabila hukum yang dibuat oleh manusia saja, sebagian orang marah kalau ada yang mengomentarinya, kalau ada yang menolaknya, kalau ada yang memprotesnya. Lalu kenapa sebagian mereka dengan petantang, peteng-teng, berani dan tidak beradab sehingga mengomentari hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengomentari hukum yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa ma ataakumur rasul fakhudhuhu wa ma nahakum anhu fantahu wattaqullaha innallaha syadidul iqab. Apa yang dibawa oleh Rasul, terimalah oleh kalian. Nabi membawa tauhid kepada kita, ambil tauhid. Nabi membawa sunnah kepada kita, ambil sunnah. Nabi melarang kita dari perbuatan syirik dan bid'ah, tinggalkan. Wa ma nahakum anhu fantahu, dan apa yang dilarang olehnya, tinggalkan. Berhenti. Hentikan. Wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah sehebat apapun kita. Manusia ini. Setinggi apapun pangkat di jabatannya, sebanyak apapun pasukan elit yang menjaganya, Allah panggil semua mereka, wattaqullah, takutlah kalian semua kepada Allah. Karena semua makhluk ini adalah ciptaan Allah. Seluruh kehendak makhluk ini adalah di bawah kehendak Allah. Innama amruhu idza arada syai'an an yaqula lahu kun fayakun. Allah katakan wattaqullah, takutlah kalian kepada Allah. Innallaha syadidul iqab. Sesungguhnya Allah itu amat keras akan siksaannya. Hari ini semua orang ngaku dirinya ahlus sunnah wal jamaah. Semua mengaku berada di atas kebenaran dan selainnya berada di atas kesesatan. Maka kita katakan qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Berikan bukti, dalil, argumen kalian jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Apakah Nabi pernah mengajak kepada syirik? Kalian ngaku ahlus sunnati wal jamaah. Apakah Nabi pernah mengajak kita, mengajak umatnya, menyuruh umatnya untuk menjadikan kuburan sebagai tempat salat, sebagai tempat zikir, sebagai tempat yang menyembelih, sebagai situs islami? Apakah Nabi pernah mengajarkan zikir dengan suara yang sangat keras mengganggu orang lagi dengan konteks-konteks yang belum pernah beliau ajarkan? Apakah dari ajaran Nabi kita sallallahu alaihi wasallam beranggapan sial dengan bulan
bulan Safar beranggapan sial dengan kupu-kupu yang masuk ke dalam rumah beranggapan sial, karena menabrak kucing beranggapan sial. Dengan malam Jumat Kliwon dan seterusnya. Apakah itu bagian dari agama Nabi Muhammad SAW? Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikan argumen kalian, buktikan. Jika kalian adalah orang-orang yang jujur. Dalam pepatah Arab dikatakan kullun yad'i waslan bi Laila wa Laila la tuqirru bidzalik. Semua anak muda ngaku punya hubungan dengan Laila karena Laila adalah bunga desa. Yang satu di antara mereka mengaku mantan pacarnya, yang satu lagi adalah merupakan pacarnya, yang satu lagi mengaku akan menikahi, yang itu mengaku saudaranya, itu keponakannya, yang itu ini dan itu. Kullun yad'i waslan bi Laila. Semua ngaku punya hubungan dengan Laila. Seperti itu pula semua hari ini ngaku ahlus sunnati wal jamaah. Wa Laila la tuqirru bidzalik. Tetapi Laila sendiri tidak membenarkannya. Ahlus sunnati wal jamaah sendiri tidak membenarkannya. Apakah di antara akidah ahlus sunnati wal jamaah meyakini Allah di mana-mana? Bukankah di antara akidah ahlus sunnati wal jamaah yang berdasarkan Al-Quranul Karim dan hadis dari Nabi SAW dengan ijma' para sahabat, para tabi'in dan tabi'ut tabi'in bahwa Allah Ar-Rahmanu 'alal 'arsy istawa. Dan Allah Maha Akbar. Dan Allah tidak butuh kepada makhluknya serta tidak diliputi oleh tempat. Apakah beribadah dengan cara menyanyi-nyanyi dan musik itu bagian dari Islam? Ataukah itu sesuatu yang terlarang dalam Al-Quranul Karim dan hadis-hadis Nabi SAW dengan pemahaman para sahabat Nabi? Bahkan ijma' para ulama yang datang setelah mereka. Maka kata Allah, barang siapa yang mengaku dirinya paling benar, seperti kaum Yahudi yang berkata, la yadkhulul jannata illa man kana hudan aw nasara. Tidak akan ada yang masuk ke dalam syurga kecuali kaum Yahudi dan Nasara saja. Atau ada orang yang menyatakan yang benar itu hanya ahlus sunnah, kami adalah ahlus sunnati wal jamaah, yang selain kita semua yang sesat. Maka kita katakan qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Berikan dalil kalian, argumen kalian jika kalian adalah orang yang jujur. Apakah meyakini Allah di mana-mana itu akidah Al-Quran yang dibangun di atas Al-Quran dan As-Sunnah? Meyakini wali fulan bisa menyembuhkan dari jauh, mengetahui perkara gaib, menebak perkara barang-barang hilang. Itu akidah Islam ataukah akidah jahiliyah? Berkeyakinan ada ruh yang telah mati, orang yang telah mati gentayangan. Apakah itu akidah Islami ataukah akidah jahiliyah? Melahap berkah ke kuburan itu akidah Islamnya ataukah akidah jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW? Menjadikan kuburan sebagai tempat ibadah, sebagai situs Islami, itu bagian dari Islam, syariat Islamiyah ataukah bagian dari syariat jahiliyah yang diperangi oleh Rasulullah SAW? Yang karena itu beliau diusir dari Mekah. Qul hatu burhanakum in kuntum sadiqin. Nah, kemudian kata penulis rahimahullahu ta'ala, at-ta'abudu bi kashfil aurat. Masailul jahiliyah yang ke-35 adalah at-ta'abudu bi kashfil aurat. Orang-orang jahiliyah beribadah kepada Allah dengan menampakkan aurat mereka. Penyingkapan mereka terhadap aurat-aurat mereka, itu mereka anggap sebagai ibadah untuk Allah Subhanahu wa taala. Dan mereka menisbatkan itu adalah perintah Allah Jalla wa ala. Karenanya dalam surat Al-A'raf ayat ke-28 Allah menyatakan wa idza fa'alu fahishatan qalu wajadna 'alaiha aba'ana wallahu amarna biha. Ketika mereka melakukan perbuatan yang fahisyah, membuka aurat ataukah lebih dari itu. Fahisyah adalah maksiat yang sangat buruk, yang menjijikkan, maksiat yang kotor. Mereka justru berkata, seperti inilah yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Ini alasan yang batil. Lebih batil lagi ucapan mereka setelah itu yang Allah hikayatkan di sini. Mereka menyatakan wallahu amarna biha, dan ini adalah perintah Allah. Kata Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah taala, yata'abbadu ahlul jahiliyati bi kashfil aurati fit tawaf.
Orang-orang jahiliyah di masa itu beribadah kepada Allah dengan membuka aurat mereka ketika tawaf di Ka'bah. Lianna syaitana zayyana lahum. Kenapa mereka bisa seperti itu? Karena syaitan yang telah mengindah-indahkan mereka. Yang telah mengindah-indahkan perbuatan yang kotor tersebut kepada mereka. Karena di antara ibadah dan keyakinan atau metode ibadah dari sebagian orang Arab di masa itu adalah tawaf dalam keadaan telanjang. Anna man lam yakun min ahlil haram. Mereka punya keyakinan barang siapa yang dia bukan dari penduduk Mekah, bukan penduduk tanah suci haram, tinggalnya di luar tanah suci, waja'a minal afaq, dia datang dari luar daerah Mekah, dari luar daerah tanah suci, fa innahu la yadkhulul haram bi thiyabihi allati jaa'a biha. Dia tidak boleh masuk ke dalam tanah suci dengan pakaian yang dia pakai dari rumahnya. Kenapa? Li'anna asallaha fiha. Anggapan mereka baik. Tujuannya baik. Karena mereka merasa telah melakukan banyak maksiat dengan pakaian tersebut. Lalu apa solusinya? Solusinya fa in wajada min ahli al-haram man yu'ti thawban yalbisahu wa yatufa bih. Solusinya ketika dia melewati tanah suci, ada orang Arab Mekah yang mau memberikan pakaian baru untuk mereka, maka mereka memakainya. Kemudian tawaf. Tetapi kalau tidak ada yang memberikan pakaian lain untuk mereka, fa innahu yakhla' thiyabahu 'inda hududil haram, maka dia akan membuka, melepaskan seluruh pakaiannya di batasan tanah suci haram, wa yadkhulu 'uryanan, kemudian masuk ke tanah suci Mekah dalam keadaan telanjang bulat. Kadza zayyana lahum syaitan. Seperti itu syaitan memperindahkan perbuatan keji mereka tersebut kepada mereka. Hina fa'alu hadhihi fahisyah, dan lebih buruk lagi ketika mereka melakukan fahisyah tersebut, mereka berkata wajadna 'alaiha aba'ana. Ini adalah ajaran yang kami dapatkan dari nenek moyang kami. Nek tu kamu kalageo. Enda tu kamu kalageo. Sajid pegahnya tetap. Nyan aba yang hana ilmiah. Haba urbangai lagi yan. Malet. Malet kaum-kaum lagi yan bahasa. Itu bahasa yang tidak ilmiah. Nenek moyang kami sudah sekian lama seperti ini. Siapa yang berani menyesatkan? Itu bahasa orang bodoh. Bahasa orang yang gak punya pendidikan. Malu kita. Mestinya jawabannya ini ada dalilnya. Tapi saya nggak hafal. Ada dalam kitab ini, ada Sahih Bukhari ini, buka. Sahih Muslim, buka. Al-Ummi Imam Syafi'i, buka. Kan begitu. Ada ayatnya, ada hadisnya. Lebih buruk lagi mereka menyatakan wallahu amarana biha, Allah dan Allah yang memerintahkan kami melakukan yang seperti ini. Subhanallah. Nih. Padahal di dalam banyak ayat Allah mengharamkan perbuatan fahsya dalam Al-Quranul Karim. Dalam surat Al-A'raf ayat 128. Qul innallaha la ya'muru bil fahsya'i yataquluna 'ala Allahi ma la ta'lamun. Allah tidak pernah memerintahkan perbuatan fahisyah. Apakah kalian ingin berdusta kepada Allah sementara kalian tahu diri kalian dusta? Allah juga berfirman dalam surah Al-A'raf ayat 33, "Qul innama harrama rabbiyal fawahisha ma dhahara minha wa ma batan." Katakanlah sesungguhnya Allah Rabbku telah mengharamkan perbuatan fahisyah yang secara terang-terangan ataukah ketika ia sendirian. Dan kata Syekh Saleh Al-Fauzan hafizahullah taala, "Fanzu wa katsirun minan nas fi hadha zaman ya'tabirunahu ruqiyan wa tahadduran." Tapi anehnya, banyak dari manusia, dari kaum muslimin pada hari ini menilai buka-bukaan itu, membuka aurat adalah sebagai bentuk kemajuan dan kemoderenan. Masya Allah. Kalau buka-bukaan, nggak pakai baju, nggak pakai celana adalah bentuk kemajuan dan kemoderenan, berarti masyarakat di kebun hewan, mereka adalah masyarakat yang paling modern dan yang paling maju karena mereka buka-bukaan. Ingat,
Bukan orang yang nutup aurat, yang ketinggalan zaman, yang kuno. Justru yang buka-bukaan itu yang kuno. Kenapa? Karena ketika Islam datang, kaum wanita itu buka-bukaan. Bahkan sekian tahun Nabi menjadi Nabi belum pernah memerintahkan cadar, nutup aurat, ya. Belum melarang berjabat tangan dengan lawan jenis yang bukan mahram. Setelah sekian lama baru beliau larang. Berarti mana yang kuno? Oleh karenanya dalam Al-Quran pada surat Al-Ahzab Allah menyatakan kepada kaum wanita wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, janganlah kalian berdandan menampakkan aurat kalian atau berdandan di luar rumah seperti budaya wanita-wanita jahiliyah. Jadi yang buka-bukaan, yang menyingkap auratnya, yang berdandan di luar rumah untuk selain suaminya, pada hakikatnya mereka adalah kaum wanita yang kuno, yang ketinggalan zaman, yang kurang maju. Adapun wanita yang menutup aurat mereka lah wanita yang maju dan mereka lah wanita yang modern, karena Islam adalah agama terakhir dan Islam yang membawa syariat itu. Dan kita tidak perlu sedih, hina, rendah, malu karena nutup aurat, terkhusus kaum wanita. Karena itu memang sudah sunnatullah. Seorang itu dilecehkan, direndahkan karena mengikuti ajaran Allah Jalla wa'ala. Terlebih lagi di akhir zaman. Dalam banyak hadis Nabi telah menyampaikan bahwa orang-orang yang berpegang teguh dengan agama di akhir zaman akan menjadi ghuraba. Nabi katakan tuba lil ghuraba, surga untuk mereka. Dan dalam hadis yang sahih Nabi sebutkan pahala untuk mereka seperti pahala 40 para sahabat Nabi SAW apabila mereka mampu beristiqamah di atas sunnah Nabi di masa fitnah. Dan Nabi juga bersabda, sayati 'alan nasi zamanun as-sabiru fihim 'ala dinihi kal qabidhi 'alal jamr. Akan datang suatu masa nanti di mana pada masa tersebut orang-orang yang berpegang teguh dengan agamanya akan merasakannya seperti menggenggam bara api. Berat Ustaz, ikut sunnah ini luar biasa beratnya. Ya memang berat, bagaimana tidak berat? Balasannya surga. Surga itu mahal. Kalau nggak berat, mudah, ringan, enak, itu namanya bukan istiqamah, itu namanya istirahat. Dan dunia darul ibtila, dunia tempat ujian. Tidak ada istilah istirahat di dunia ini. Yang ada di dunia ini hanya ujian, perjuangan untuk meraih surga dan diselamatkan dari neraka. Barang siapa yang ingin istirahat di dunia ini, dia pasti akan diazab oleh Allah di hari nanti. Istirahat dengan meninggalkan perintah-perintah Allah. Istirahat dengan melanggar larangan-larangan Allah. Nah, itu sudah sunnatullah. Syahidnya jamaah yang dimuliakan Allah, mereka orang-orang jahiliyah menganggap hal yang seperti ini adalah sebagai bentuk ibadah mereka kepada Allah karena syaitan yang telah mengindah-indahkannya kepada mereka. Nah, wallahu taala alam bisawab, kita cukupkan sampai di sini. Kita masuk ke sesi tanya jawab dan akan membuka beberapa pertanyaan yang telah masuk di pertemuan yang sebelumnya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa hukum memberikan anak kepada orang lain karena uzur yang harus memberikan kepada orang lain dan meminta biayanya, persalinannya dari orang yang inginkan anak tersebut? Ini apa maksudnya? Apakah menjual anak? Kalau menjual anak ini adalah sebuah dosa yang sangat besar. Kenapa Anda harus meminta biaya persalinan sementara itu adalah anak Anda, daging, tubuh diri Anda sendiri, darah Anda sendiri? Dia yang akan mengirim pahala untuk Anda. Dia yang akan meminta ampunan kepada Anda. Kita mesti meminta bayar kepada orang lain yang ingin mengambil dia biaya persalinan yang telah kita lakukan. La haula wa la quwata illa billah.
Maka di antara keburukan orang-orang jahiliyah dahulu, mereka membunuh anak-anak mereka karena khawatir miskin atau karena miskin. Satu dari dua sebab tersebut. Maka dalam surat Al-Isra Allah menyatakan wala taqtulu auladakum khasyata infaq. Khasyata imlaq. Nahnu narzuquhum wa iyyakum inna qatlahum kana khita'an kabira. Jangan kalian bunuh anak kalian karena khawatir miskin. Jangan jual anak kita hanya karena miskin. Nih. Karena membunuh anak itu dosa yang sangat besar. Anak yang Allah berikan kepada kita adalah rezeki. Dan dia lebih mahal daripada dunia beserta isinya. Anak keturunan adalah perhiasan dunia yang Allah berikan kepada kita. Al-malu wal banun zinatul hayatid dunia. Harta dan anak keturunan adalah perhiasan dunia. Jauh lebih indah kehidupan orang yang memiliki keturunan sekalipun mungkin disempitkan rezekinya. Hartanya sedikit. Daripada dia punya harta yang banyak tapi tidak punya anak keturunan. Walaupun memang berat. Orang punya anak banyak tetapi tidak punya harta yang banyak. Sedikit hartanya, penghasilannya sedikit. Itu berat. Tetapi jauh lebih berat tatkala seorang hidup puluhan tahun dengan harta yang cukup banyak tetapi dia tidak punya anak. Bersyukur ya akhi punya anak, jangan dijual anak. Bersyukur. Rezeki dia Allah yang tanggung, Anda nggak usah mikir. Anda lakukan sebab sesuai dengan apa yang Anda mampu. Selebih dari itu pasrahkan kepada Allah. Wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Tiada yang melata di muka bumi ini manusia, jin, binatang yang terbang, yang berjalan dengan 2 kaki, 4 kaki, kecuali telah dijamin oleh Allah rezekinya. Wa kam min dabbatin fil ardi la tahmilu rizqaha Allahu yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di muka bumi ini dia tidak mampu memikul rezekinya tetapi Allah yang memberikannya. Banyak orang yang cacat punya rezeki. Ya. Dia buta punya rezeki yang melebihi orang yang tidak buta. Ya. Pendidikannya enggak taman SD, tapi dia lebih kaya daripada para profesor. Wa kam min dabbatin fil ardi illa tahmilu rizqaha Allah yarzuquha wa iyyakum. Betapa banyak yang melata di muka bumi tidak mampu memikul rezeki Allah yang memberikan untuknya dan Allah yang akan memberikannya untuk kalian. Dan di dalam sebuah hadis yang sahih Nabi SAW bersabda, "Ma min nafsin tamutu illa wa qad istukmila rizqah." Tiada yang mati di dunia ini kecuali dia telah mengkonsumsi seluruh rezekinya. Fajmilu fit talab. Tugas kita mencari rezeki dengan cara yang halal. Wala yahmilannakum istibta'ur rizqi an tabtaghu bi ma'siyatillah fa inna ma 'indallahi la tunalu bi ma'siyatih. Dan jangan sampai karena rezeki itu menurut kalian telat datangnya membuat kalian mencarinya dengan cara yang haram, karena keberkahan yang ada di sisi Allah tidak akan diperoleh dengan cara yang haram. Nah, wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja. Dan barang siapa yang bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan berikan untuknya solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, akan memberikannya rezeki dari sisi-sisi yang tidak pernah ia prediksi. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh, innallaha balighu amri qad ja'ala Allahu likulli syai'in qadara. Dan barang siapa yang senantiasa bertawakal kepada Allah, niscaya Allah akan senantiasa cukup untuknya, mencukupkannya. Allah Maha menang atas segala urusannya dan segala sesuatu telah Allah takdirkan. Dan telah datang hadis yang sahih, Nabi melarang keras menjual orang yang merdeka. Jangankan anak kandung sendiri, orang lain tidak boleh kita jual. Apalagi anak kandung sendiri. Ini adalah kufur nikmat yang sangat besar, dosa yang sangat besar. Ya. Apa enggak sedih apabila Anda sebagai seorang ayah, seorang anak, tetapi si anak lebih dekat dengan orang lain, apakah masih kerabat ataukah tidak? Batinnya lebih terikat dengan orang lain daripada dari ayah kandungnya, ibu kandung yang dia merupakan segumpal daging dari mereka, yang dia merupakan hasil dari mani mereka, tetapi batinnya, hatinya lebih condong kepada orang lain daripada mereka. Bukankah ini sebuah musibah, azab? Jangan dijual. Didik anak sendiri.
Ya. Jangan karena kemiskinan kita menjualnya atau memberikan kepada orang lain. Adapun jika orang lain ingin membantu pendidikan anak kita dengan cara yang tidak menghinakan dan merendahkan kita, fa ahlan wa sahlan. Ya. Barakallahu fiik. Assalamualaikum Ustaz, saya ingin bertanya, jika berpakaian terkena najis, bagaimana cara mensucikannya dari Evin? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkara najis terbagi menjadi 3. Yang pertama, najasatun mughalladhah. Najis yang besar, yang tebal, yang cara membersihkannya dengan cara yang khusus yang telah disebutkan oleh Nabi, yaitu jilatan anjing, bejana yang dijilat oleh anjing ataukah yang lainnya, maka harus dicuci sebanyak 8 kali, satu kalinya dengan menggunakan tanah, ya, apakah di awal kali ataukah di kali terakhirnya. Baik. Yang kedua, najasatun mukhaffafah. Najis yang ringan, yaitu kencing bayi laki-laki yang belum mengkonsumsi selain ASI. Maka cukup dengan dipercik, tidak mesti dicuci. Oke? Ya, demik 6, ya. Adapun selain itu, maka kaidah di dalam membersihkan najis adalah menghilangkan zat najis sampai hilang. Apakah dengan air ataukah benda cair? Karena hukum yang berkaitan dengan najis itu berkaitan dengan ainun najasah. Apabila ainun najasah tersebut telah hilang dengan air ataukah benda cair, maka hilang pula hukumnya. Adapun sesuatu yang masih tersisa daripada warnanya, karena tidak mungkin lagi dihilangkan, seperti celana anak-anak, warna najis tersebut masih tersisa tapi zatnya telah hilang, sudah dicuci dengan air bahkan diberikan sabun, maka kata para ulama ini sesuatu yang Allah maafkan. La yukallifullahu nafsan illa usaha. Allah tidak membebani suatu jiwa kecuali sesuai dengan kemampuannya. Fattaqullaha mastata'tum. Yuridullahu bikumul yusra wa la yuridu bikumul usra. Nah. Bismillah. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullah. Ustaz, saya mau bertanya, apakah transfusi darah membatalkan puasa? Saya bingung, ada yang bilang makruh, ada yang bilang batal. Mohon jawabannya, jazakallahu khairan. Ini kembali kepada permasalahan hijamah, bekam. Apakah bekam itu membatalkan puasa ataukah tidak? Para ulama khilaf dalam hal itu. Sebab khilafnya para ulama dalam hal itu karena ada beberapa hadis yang berbeda-beda. Di sebagian riwayat disebutkan Nabi pernah berbekam dan beliau berpuasa. Dan ada sementara di dalam hadis yang lain, ya, disebutkan aftarul hajim wal mahjum. Yang membekam dan yang dibekam telah batal puasanya. Dan hadisnya di luar Bukhari Muslim. Terjadi kesilangan pendapat di kalangan para ulama. Saya sendiri sebagai penuntut ilmu kecil lebih condong dan lebih tenang kepada pendapat para ulama yang menyatakan tidak batal. Karena beberapa alasan. Yang pertama, al-aslu baqa'u ma kana ala ma kana. Hukum asal puasa seorang yang dilakukan dengan cara yang syar'i adalah tidak batal sampai datang dalil yang sahih dan sharih. Dan para ulama telah menerangkan sisi kedhaifan sanad hadis tersebut. Ya, dan juga bertentangan dengan hadis yang menyebutkan Nabi pernah berbekam dan beliau berpuasa. Ya. Yang ketiga, para ulama menyatakan andai kata hadis tersebut pun sahih, maka mana aftarul hajim wal mahjum, telah berbuka orang yang bekam dan yang dibekam, maksudnya mereka telah melakukan suatu perkara yang mengakibatkan menjerumuskan mereka untuk membuka puasa mereka. Karena orang yang dibekam dia akan lemah fisiknya. Ya. Dan orang yang membekam tak aman dari darah tersebut. Karena cara bekam tradisional di masa dahulu bukan seperti zaman sekarang. Adalah dengan menggunakan tanduk dari suatu hewan. Kemudian meletakkannya di bagian titik bekam. Kemudian dihirup dengan mulutnya. Sehingga sangat besar kemungkinan terhirup darah tersebut. Oleh karena sebagian ulama menyatakan kalau bekam dengan alat bekam zaman sekarang, maka andai dia hanya terkena dengan hadis tersebut, yang terkena dengan hadis tersebut, andai kata dia berpendapat dengan hadis tersebut, hanyalah yang dibekam saja.
Nah, maka transfusi darah bagian dari ini, namun jika dia meninggalkannya, itu lebih baik. Selama tidak ada kondisi yang darurat menuntut dia. Dia bisa mengakhirkannya sampai di malam hari agar dia keluar dari khilaf yang ada di antara ulama sehingga lebih menenangkan hatinya. Wallahu taala alam bisawab wal ilmu indallah. Saya akhiri sampai di sini. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.